Teman bicara bersama Shoki Sitohang, seorang presenter top ya. Amin. Dan sekarang juga menjadi caleg, calon anggota DPR RI dari Jabar 6. Betul. Kota Depok dan Kota Bekasi. Jangan lupa Shoki Sitohang. Sedikit promosi nih. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti nggak dilarang karena masih masa kampanye ya. Masih masa kampanye. Oke. Boleh. Gimana rasanya jadi caleg, Bang? Menyenangkan, Bang Adi. Ini kali kedua saya maju di kontestasi pemilihan umum legislatif. Yang pertama kalinya tahun 2019 di Kota Bandung dan Kota Cimahi waktu itu, Jabar 1 menghasilkan 38.132 suara. Wow. Kalau sayang partainya tidak lolos waktu itu apa? parliamentary threshold. Waktu itu dengan Perindo. Oh, Perindo. Perindonya berhenti di suara 2,67%. Iya, nggak lolos PT ya waktu itu. Nggak Ya? lolos parliamentary threshold. Banyak tuh yang begitu. Berarti suaranya hangus ya. Sayang menguap maksudnya. katanya. Iya, menguap. Nggak tahu jadi tanggung jawab siapa itu Iya. kan penyelenggara negara. Kemudian apakah cita-cita kami dulu waktu di Kota Bandung, Kota Cimahi itu dilanjutkan oleh teman-teman lain yang juga punya hati bagi konstituennya? Saya nggak tahu. Yang jelas kami sudah tinggalkan itu sebagai masa lalu. Saya ucapkan terima kasih buat dukungannya saat itu. Apabila yang nonton ini ada warga Kota Bandung, Kota Cimahi. Dan saya yakinkan sama saudara-saudara semua bahwa perjuangan saya belum selesai. Meskipun hari ini saya mewakili kota berbeda. Kota Bekasi dan Kota Depok. Tetapi ujungnya adalah untuk NKRI. Berarti sekarang sudah keliling Bekasi ya? Lumayan, Bang. Berapa titik kira-kira, Bang? Menarik. Begitu ditanya titik, seingat saya ya, sampai hari ini kira-kira hampir 500 lah, 480-an. Titik ya? 480-an titik. Pertemuan ya? Titik artinya bisa sama dengan pertemuan. Jadi satu lokasi kedua, pertemuan kelompok yang ketiga, kemudian komunitas dan seterusnya. Itu kami hitung per titik. Jadi kira-kira 480-an titik yang dimulai sejak tanggal 27 April tahun 2021. 2022. Oh iya. Ketika DCT kali ya? Belum. Oh, belum berarti daftar calon sementara. Belum. Jadi saya ingat sekali, Bang Adi, 27 April tahun 2022 itu, saat itu saya masih dalam proses peminangan oleh Partai Nasdem. Masih pendekatan awal, belum menyatakan ya 100% pada Partai Nasdem bahwa iya saya akan maju dengan kendaraan ini. Belum. Tapi waktu itu kami ada di daerah Galaksi, di Bekasi. Lalu kami nongkrong di tempat makan, pinggir jalan. Ada sate Padang, ada juga martabak. Nah, 2 titik itulah kami pesan makan, ketemu beberapa warga Bekasi yang berjualan, berdagang, mengenali saya. Bang Coki. Di situ saya memberanikan diri, memperkenalkan diri. Pak, saya Shoki Sitohang, saya calon wakilmu di DPR RI. 27 April 2022. Bang, pertanyaan saya begini. Sorry nih ya, agak mungkin nggak nyaman. Nggak takut kalah lagi. Ini maaf deh, agak toksik pertanyaannya. Enggak lah. Sama sekali tidak negatif. Karena kan kemarin pengalaman kan, Iya, ya kan. iya. Tapi bagi saya 38.000 itu kan udah modal ya. Meyakinkan orang, satu orangnya susah loh. Oh iya. Betul. Apalagi 38. Ini Bekasi ini karakternya kan beda dengan Cimahi. Bener, setuju Bang. Gak ada seorang pun yang ikut dalam pertandingan tujuannya mau kalah. Iya kan? Semua orang yang bertanding pasti ingin menang. Hanya saja bagi saya pribadi, saya punya prinsip. Bahwa perjuangan atau ikhtiar, kerja keras, itu adalah ibadahnya saya. Saya yang menjalankan, saya melakukan. Saya nggak bisa minta orang lain mewakili saya. Apalagi minta yang Maha Kuasa mewakili saya. Tuhan, aku punya rencana. Inilah cita-citaku, inilah mimpiku. Tolonglah aku, tapi tolong wakili aku berjuang. Nggak bisa. Harus saya yang berjuang. Kalimatnya juga belum selesai di situ. Kedaulatan adalah milik Tuhan. Jadi nanti gong terakhir 14 Februari 2024
yang pada saat kita rekaman saat ini adalah tersisa 35 hari lagi, Bang. Itulah ketok palu. Dang. Disitulah kuasa Tuhan menetapkan di awal. Apakah saya dipilih masyarakat Bekasi dan Depok atau tidak? Pasti dipilih. Apakah cukup suaranya atau tidak? Itu masih rahasia ilahi. Dan ketika muncul keputusan resmi dari negara, apakah saya mewakili Jabar 6 atau tidak? Itu yang saya bilang kedaulatan Tuhan. Jadi saya datang untuk menaklukkan dan untuk menang. Nggak mau kalah. Iya, keren. Tapi kalau abang bilang apakah nggak takut kalah lagi, maka pertanyaan itu saya tidak anggap sebagai pertanyaan yang mencela. Tidak. Bukan konotatif. Bukan. Justru saya harus jawab dengan prinsip. Iya. Paten. Bang, abang ini kan presenter top. Saya yakin lah bayarannya juga top. Kenapa sih mau ke politik? Kalau kita lihat di medsos kita ya, yang ada kan cacian mulu kan kepada anggota DPR. Kagak ada baik-baiknya lah kayak gitu kan. Iya. Kenapa abang mau memutuskan ke politik, apalagi itu ke DPR? Kalau kepala daerah mungkin masih agak oke lah, bisa berbuat, apalagi bagus nanti dipuji orang kan. Sudah banyak kan kepala daerah sukses dan punya nama bagus sampai sekarang gitu. Bang Adi pasti pernah ada di situasi abang lagi berkendara terus di perempatan jalan ngelihat ada pengamen jalanan. Ya. Ada yang berpakaian terkesan hidupnya keras, ada yang aksesorisnya terlihat dia mewakili kaum yang suka menindas, ada juga yang datang gendong anak mewakili kaum tertindas, marginal. Dan pada dua situasi berbeda, saat tiga tipe orang seperti ini muncul di sekitar kita, hati kita berbisik. Penilaiannya beda. Kepada yang kelihatannya beringas, jarang kita tersentuh hatinya lalu bilang, beri. Kita malah cenderung menghindar. Maaf. Malah kita lihat-lihat spion kan. Baret gak di mobil gue nih? Kalau gak dikasih gitu ya. Dulu ya, sering kita hadapi seperti itu. Tapi bagi sebagian masyarakat yang gendong anak, memelas, cenderung persuasif, tidak memaksa, begitu sudah dikasih tangan, dia nggak terus-terusan malah ngencengin suaranya. Kita malah empati sama mereka. Hati kita bilang, beri. Atau panggil. Atau kasih apa yang ada di kamu. Apakah kamu ada minum lebih? Kasih. Itu namanya suara hati, Bang. Itu namanya panggilan. Itu namanya conscious. Itu namanya nurani, Bang. Masuk politik adalah panggilan. Sungguh, Bang Adi, dan Bekasi citizen ya, teman bicaranya. Kalau bukan karena dipanggil-panggil saya masuk politik oleh hati ini, karena melihat situasi sekeliling saya yang bicara NKRI harga mati, bicara kebinekaan, kesetaraan yang dipandang remeh, saya nggak mau masuk politik. Karena saya merasa sudah cukup dan nyaman dengan profesi yang saya tekuni selama ini. Profesi yang sudah membesarkan saya, pekerjaan yang sudah saya hidupi. TV host, MC, public speaker, sehingga orang ingin seperti saya. Ingin bekerja seperti kami. Sama seperti dulu, waktu saya lihat senior-senior saya di televisi, saya pengen kayak mereka. Jadi kalau bukan karena digelitik, saya sebut itu panggilan. Saya nggak akan masuk politik. Kalau nanti Tuhan berkehendak, abang ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Amin. Mewakili masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok. Apa yang ingin abang perjuangkan untuk kota ini? Kalau orang nyebutnya planet Bekasi. Bang Adi, sejak saya ditetapkan sebagai calon anggota legislatif di Jabar 6, meliputi Kota Bekasi, Kota Depok, saya nggak berani tuh bercanda kayak tadi lagi. Tapi emang benar, planet Bekasi. Iya kan? Ya sebenarnya masyarakatnya juga nggak marah sih sebenarnya, karena memang itu semacam otokritik juga. Gitu. Setuju. Ya. Nggak tersinggung juga sih sebenarnya. Kecuali mungkin itu kan ditujukan awalnya, Bang, kan saya tahu prosesnya. Itu kan sebenarnya mengkritik pemerintah daerah sebenarnya, bukan mengolok-olok warganya sebenarnya. Betul. Wah, karena dianggap tanda petik tidak menjalankan amanah dari masyarakat. Itu sebenarnya. Karena saya tahu tuh historisnya. Ya. Gitu. Saya percaya, dan abang yang bilang tadi itu saya sepakat kok soal itu. Dan memang yang paling mudah adalah menyalahkan yang berkuasa, yang berotoritas atas hidup kita, karena mereka diberi amanah, mereka diberi kuasa untuk menjalankan.
ketika harapan kita kemudian tidak dilaksanakan oleh mereka atau mereka minim bekerja, tidak melakukan sepenuh hati, wajar manusianya kecewa. Jadi ada istilah planet Bekasi. Oke, nggak apa-apa. Ada juga orang bilang begini, wih, ke Bekasi lu? Deket banget ya sama matahari. Dan lain sebagainya, lain sebagainya. Saya percaya hal-hal yang kadang berbau sinisme itu sebenarnya juga membangkitkan kesadaran kita. Ya. Nah, inilah salah satu pesan yang kami bawa, Pak. Betul. Bahwa Bekasi dan Depok, dua kota penyangga ibu kota Jakarta. Saat ini Jakarta masih jadi ibu kota ya. Iya. Ke depan kita nggak tahu. Tapi dua kota ini menyumbangkan sumber daya manusia yang unggul Yes. ke Jakarta. Dalam rangka membawa tenaga, ide, dan pikiran, gagasan mereka ke Jakarta, dalam rangka mereka sedang mendorong dirinya untuk berkembang di DKI Jakarta, tentu manusianya harus hadir, Bang. Ini jumlahnya ratusan ribu per hari, Bang. Hampir sejuta katanya. Yes, sir. Kalau digabung kota Yes, kabupaten. sir. Yes, sir. Dalam waktu yang sama, Iya. Abang bayangkan. Orang Bekasi dan orang Depok hari ini pergi ke Jakarta. Timeline-nya, lini masanya berbeda dengan 12 tahun yang lalu, Bang. Atau 20 tahun yang lalu. Mereka masih bisa berangkat jam 7 pagi, nyampe Jakarta setengah 8, 7.45. Sekarang nggak bisa. Lebih subuh lebih baik. Ada tetangga saya, kalau ke Jakarta sebelum subuh. Habis itu nanti dapat di kantor, nyampe, dia tidur lagi. Jam setengah 8 dia beres-beres, naik ke kantor. Jadi di musola dia tidur dulu, karena menghindari macet ini. Tuh, berarti kan mereka menghindari sebuah proses yang membuat mereka tua sebelum waktunya. Namanya proses penuaan dini. Akibat dari apa? Akibat kompleksitas di DKI Jakarta dengan segala isunya. Jadi orang-orang Bekasi Depok ini meninggalkan rumahnya, berharap bahwa mereka bisa lewati hari itu dengan gembira, pulang jangan bawa masalah, Mbak. Masalahnya hidup di Indonesia ini, apalagi di seputaran Jakarta, ini pasti yang nonton nih orang-orang yang kerja di Jakarta. Sebagian besar sepakat sama saya bahwa hidup Anda dan hidup saya ini tidak ideal. Berapa jam kita habiskan waktu di jalan? Berapa jam waktu kita habiskan untuk bekerja? Kalau saya boleh mewakili nih, Bang. Boleh. Saya dulu pernah kerja di Jakarta hampir 4 tahun. Pulang pergi itu habis 4 jam. Oke. 2 jam berangkat, 2 jam pulang. Oke. Terus Setiap berapa hari? jam kerja? Berapa jam kerja? 12 jam ada? Enggak nyampe, sekitar 8 jam. 8 jam. Iya. Berarti pulang pergi dengan waktu di jalan sudah habis 12 Udah habis, jam. iya. Berarti sisa kita punya waktu sekitar 10. Iya, pergi jam. gelap, pulang gelap. Ya. Berapa waktu yang kita punya? Sisa ya, saya bukan menyisihkan, bukan. Menyisakan waktu untuk istri dan untuk anak-anak kita. Ya ketemu anak udah tidur. Bayangkan ini, Bang, bertahun-tahun pola yang sama terjadi, terulang lagi. Belum lagi dengan isu-isu sosial lainnya yang seolah-olah memperburuk kualitas kehidupan kita. Seolah kita di tempat tinggal ini, di kota Bekasi dan kota Depok, kayak nggak punya harapan lagi. Ya udahlah, hidup jalan otomatis aja gitu. Itu kos sosial yang sangat mahal ya, yang harus kita bayar ya sebagai warga Bekasi dan Depok ya. Setiap hari begitu. Terus siapa yang mau mewakili mereka? Paling tidak memperbaiki citra kebaikan kotanya, kemajuan kotanya, atau hal-hal yang bersinggungan dengan budaya atau seni dari kotanya. Setiap kota, baik Bekasi atau Depok, punya sejarah yang unik. Mereka punya nilai jual, nilai tambah. Sampai hari ini pun kota Bekasi, kota Depok masih jadi pilihan pemukiman utama. Yes. Gara-gara tinggal di Jakarta terlalu mahal. Yeah. Nah, kami, Bang, ditempatkan di Jabat 6 ini bukan karena suatu kebetulan. Bisa jadi semua citra positif yang telah kami bangun selama ini yang berhubungan dengan sifat dan karakter saya sebagai pekerja keras, sebagai pejuang di tengah keluarga, sebagai wakil generasi muda dengan segudang kreativitas. Ini bisa menjadi inspirasi bagi setiap warga Bekasi dan Depok. Minimal gue punya wakil yang punya nilai samalah sama saya. Bisa bawa suara ke Senayan, ke DPR RI, memperjuangkan hak-hak dasar warganya di sana dengan berteriak sedikit lebih kencang karena dia punya kemampuan public speaking. Katakanlah demikian. Jadi dua kota ini isunya beda, Bang. Ini kita ngomong Bekasi karena kita lagi di Bekasi. Kalau saya mundur sedikit ke Depok,
3 tahun berturut-turut kota Depok ini menurut Setara Institute adalah kota intoleran Yes. di Indonesia nomor 1. Nah, kalau saya tanya sama teman saya yang tinggal di Depok, mereka nggak sepakat. Baik itu mereka yang beragama mayoritas maupun yang minoritas, nggak sepakat. Kenapa? Enak aja bikin studi kayak gitu. Saya baik-baik aja, tapi mereka tidak melihat bahwa kehidupan sosial tetangganya sebenarnya mengkhawatirkan. Jadi paling tidak kami hadir di sini membawa wajah kebinekaan. Belum upayanya. Upayanya kami udah lakukan 20 bulan ini, Bang. Datang ke gereja, datang ke masjid, pengajian-pengajian, wihara, datang ke pura, di mana kami membawa pesan kebinekaan yang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang kebinekaan sebelumnya. Tapi orangnya saya. Harapan ini mesti dilanjutkan, Bang, ketika kami menjadi anggota DPR RI. Tapi kami nggak boleh menegasi atau menyingkirkan hak-hak dasar warga. Masih banyak loh warga Bekasi dan Depok yang nggak tahu haknya sebagai pemegang kartu BPJS. Masih banyak yang mikir bahwa ya sudahlah aturan zonasi sekolah gini aja, kita ikut kata pemerintah kota. Wah, menarik tuh, Yona. Itu tiap tahun pasti ribut. Iya, pasti ribut, Bang. Kebijakannya ternyata kan di Menteri ya. Pusat. Iya, pusat. Tapi kebijakan di pusat dengan kebijakan di daerah ini kan sering ada ketersinggungan. Iya. Bang. Mereka nabrak. Pada akhirnya karena kita bicara mengenai otonomi, maka pemerintah kota setempat lebih berhak mengatur warganya daripada pemerintah pusat. Di mana sekarang rantai komunikasinya? Ketika saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, maka fungsi saya nanti ke depan, saya harus dan wajib bekerja sama dengan seluruh anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Karena kalau enggak terus-terusan nggak nyambung. Itu urusan kau, bukan urusanku. Mohon maaf nih, saya di Senayan. Padahal konstituen saya orang-orang Bekasi. Nah ini sebagian apa yang abang tanya ya saya harus jawab. Ini yang kami bawa. Oke, Bang. Abang kan sudah keliling nih, ketemu masyarakat dengan segala strata sosial dan ekonominya. Gitu. Kalau secara umum lah ya, wisdom apa yang abang temukan selama turun ke masyarakat? Wisdom ya, hikmat ya, kebijaksanaan ya. Bahwa masyarakat kota Bekasi dan kota Depok perlu diakui kesetaraannya. Ini salah satu hikmat yang saya dapatkan ketika saya menyapa berbagai masyarakat. Mau dari orang punya penghasilan tinggi sampai orang tidak berpenghasilan. Mereka ingin diperlakukan sama. Mereka ingin bahwa kemanusiaan mereka jangan kau anggap tidak ada. Jangan kau pikir kau datang bawa bantuan tertentu, lantas kau bisa memberi saya kesempatan untuk memilihmu secara otomatis. Nggak ada. Oke, sebagian masyarakat masih transaksional, pragmatis. Ya, saya melihat. Bang, bawa apa nih ke sini? Bang, bagilah dulu yang merah-merah itu sama yang biru-biru itu. Disinilah kesempatan saya mengedukasi. Tapi nggak ada jaminan milih kan? Nggak ada jaminan milih. Masyarakat juga sering lah kita temu, kita dengar. Oke lah, lu bawa ini itu. Ya udah saya terima. Tapi kan di TPS cuma saya yang tahu sama Tuhan katanya. Itu benar. Kan lubernya kan masih masih berfungsi ya Bang ya. Kita kan masih menganggap luber itu langsung umum bebas rahasia, itu kan masih menjadi hak kita kan. Tapi di sini kadang-kadang ini ada gap Bang. Si calon wakil rakyat jadi mempermainkan psikologis konstituen. Konstituen yang memberikan izin kepada calon anggota legislatifnya mengeksploitasi mereka. Nah, saya berharap Bang, suatu saat nanti, mungkin bukan sekarang, it's okay. Tapi biarlah kami para pelaku politik hari-hari ini menyadari bahwa edukasi politik kepada warga itu penting. Tidak kalah penting ketimbang ketika saudara jadi anggota DPR di tingkat manapun, saudara turun bawa dana reses dan kemudian aspirasi para konstituen ini diperjuangkan dan dinyatakan dalam rancangan undang-undang. Nggak kalah penting sama itu. Jadi edukasi mereka secara politik. Bahwa kalau mereka golput, maka mereka memberi kesempatan pada orang yang tidak mengerti mekanisme public policy atau kebijakan publik untuk mengendalikan hidup mereka. Oke, Bang. Saya ini kan ketua RT kebetulan. Wow. Jadi caleg juga banyak yang datang dan masuk. Nawarkan ini ABC apa segala macam. Angin surga itu. Tapi saya lihat loh, wisdom di masyarakat itu, dia terima iya. Tapi pada akhirnya sebenarnya hatinya tuh tetap masih nyala, saya lihat tuh masyarakat itu masih nyala. Bahwa saya serak dengan ini karena dia udah ketemu dengan saya. Jadi proses komunikasi antara caleg dengan masyarakat itu tidak hanya dengan
spanduk menurut saya. Justru spanduk ya oke, untuk perkenalan awal bolehlah. Tapi pada akhirnya dia itu, kalau bahasa Jawanya karena saya lama di Jogja, rosso. Rosso. Gitu Bang. Ya setuju. Jadi itu menurut saya. Makanya ke teman-teman yang caleg, saya kasih masukan, jangan hanya spanduk, jangan lu kira dengan spanduk lu kelar, enggak. Itu baru awal. Tapi sentuhlah hatinya, kata siapa? Ahmad Dhani kalau nggak salah ya, lewat Dewa. Gitu. Sentuhlah hatinya. Gitu. Sentuhlah dia tepat Yes. di hatinya, yang akan jadi milikmu selamanya. Saya sepakat sama yang Abang bilang. Spanduk, banner, reklame, apapun namanya, secantik apapun visualnya, dia tetap benda mati Bang. Yes. Dia nggak bisa menyentuh hati konstituen lebih dalam. Karena tidak ada interaksi dua arah. Karena yang dihadapi manusia kan. Manusia menghadapi manusia. Manusia menghadapi manusia itu melahirkan konsekuensi Bang. Yes. Ada risiko kan. Ada risiko orang like and dislike. Yeah. Dan ada kesempatan mereka untuk menghujani kita dengan kritikan. Sebenarnya itu bagus Bang. Makanya kami dalam setiap pergerakan di lapangan 20 bulan terakhir, terkadang saya titipkan pesan ini kepada konstituen. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semua, besok-besok kalau ada caleg dari partai lain datang, tolong diterima. Ya. Jangan ditolak, tolong jangan turunkan bannernya, jangan cabut bendera partainya, nggak boleh saya bilang. Justru bisa membedakan dia kan. Datang terima. Itulah kesempatan saudara mengenal antara saya dengan mereka. Sekali lagi Bang, saya ingin kembali kepada prinsip ini. Hati kita ini, manusia ini mahal Bang. Kalau udah nggak ada empati Bang, kalau sudah nggak ada empati, apa gunanya kepintaran? Apa gunanya intelektual kalau kamu tidak punya hati? Apa gunanya kau punya hati, tapi kau tidak isi dengan pengetahuan? Saya pengen melayani negeri, aku ingin memperbaiki wajah Bekasi dan Depok, aku ingin memajukan manusianya. Apa kemampuan yang kau punya? Ya, aku cuma punya kerinduanku aja. Oh, kau sekolah enggak? Enggak sekolah juga aku. Ada pengalaman kerjamu? Aduh, aku lebih senang gini-gini aja lah. Kalau anak sekarang bilang itu halu ya. Halo! Bang, ini bicara anak muda, ini pemilih ini Bang. Iya. Saya sempat bedah tuh data BPS. Bahwa pemilih di Bekasi khususnya ya, kota Bekasi, hampir 50% itu adalah pemilih milenial dan Gen Z. Atau pemilih ya kategori muda dan mula lah ya. Baik itu kategori milenial tua, kayak saya ini milenial tua nih katanya. Yang 80-an ke sini kan milenial tua gitu kan. Itu kan mereka itu memasuki usia produktif. Nah, kira-kira dari Abang nih, ada pandangan nggak untuk teman-teman di usia produktif ini bagaimana meningkatkan produktivitasnya? Itu kelihatannya perlu pandangan tuh dari Bang Cokin yang menurut saya sih sangat produktif ya. Amin, amin. Kalau saya nggak keliru, data itu menyebutkan para pemilih milenial dan pemilih pemula itu rentang 38% sampai 47%. Yep. Ya sekitar itu. Ada beberapa perbandingan data yang punya margin error 3% begitu Bang. Tapi saya setuju, hampir separuhnya adalah pemilih milenial dan pemilih pemula. Jadi bayangkan Bang, ini menjadi pesta demokrasi yang kita kan merasakan auranya Bang ya. Dari setiap geliat yang ada di daerah, bicara capres, caleg, ini selalu euforia. Dan ini adalah arena tarung bebas. Karena Presiden Jokowi yang dianggap berhasil selama memimpin negeri 1 dekade terakhir ini tidak bisa mencalonkan lagi menurut konstitusi. Kita punya 3 calon yang relatif baru kan gitu ya, relatif baru. Nah, sebenarnya caleg-caleg ini Bang, kami ini kebagian efek ekor jas nih dari ketiga capres. Ya. Nah, arah omongan saya begini Bang. 3 orang capres ini inspiratif Bang. Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Masing-masing ini nggak ada yang nggak berkarir di masa lalu. Nggak ada yang menghabiskan waktunya mager di masa lalu. Semuanya adalah orang-orang produktif dengan level cakupan pengalaman yang luas di bidangnya masing-masing. Lalu saya pelan-pelan seperti kemarin pada saat debat capres, saya berpikir kemana cara berpikir ketiga kandidat ini. Mereka punya benang merah yang sama. Mereka udah nggak mau mikirin tentang dirinya sendiri. Udah selesai dengan dirinya. Boleh saya katakan demikian. Boleh saya katakan demikian. Karena mereka sadar mereka adalah 3 terbaik
dan tidak ada pilihan lain untuk dipilih oleh sisa 270 juta masyarakat yang lain, jumlah penduduk ya. Nah, ketika saya memikirkan narasi mereka, mereka ingin menolong orang lain, Bang. Mereka ingin taraf hidup manusia Indonesia itu naik. Jadi jangan alergi terhadap sebuah perubahan. Siapapun capresnya, perubahan itu pasti terjadi, Bang. Yes. Nah, saya sebagai caleg, Bang, saya merasa tertantang juga melihat hal ini. Tapi saya jarang ditanya sama konstituen, what can you do for me to make myself better? How can you help my kids to become better children? Saya jarang dapat pertanyaan itu. Saya langsung nawarin ide itu. Misalnya saya ngomong begini. Ketemu remaja-remaja yang sudah masuk usia 17-18 tahun. Dek, sekolah di mana kamu? Di sini Bang, aku Bang. Baru pulang sekolah kamu? Iya Bang. Hobi apa? Main sepak bola aku Bang. Gabung klub? Belum Bang. Main sama siapa? Sama tetangga. Tetangga yang mana? Yang di sini aja. Kamu udah main belum sama tetangga yang di sana? Maksud saya, jangan bosan dan terjebak hanya dalam sebuah komunitas kecil. Orang kalau mau produktif Bang, dia harus main ke tetangga-tetangganya. Dia mesti ngelihat ada apa di wilayah yang berbeda sama mereka. Itu satu Bang. Yang kedua, saya tanya, apa bakat kamu? Dan kebanyakan orang kalau ditanya apa bakatmu, nggak bisa jawab. Padahal saya percaya, setiap orang dilahirkan ke dunia dengan bakat. Persoalan besar itu ya. Tidak tahu bakat ini ya. Iya, talenta Bang. Apa talenta Bang Adi? Talenta itu tidak mesti kelihatan Bang. Yes. Saya ini punya talenta, Tuhan kasih saya kemampuan berbicara di depan publik yang saya latih Bang. Kalau saya nggak latihan ini, nggak jadi juga barang itu. Iya. Saya dikasih Tuhan talenta suara Bang. Suara saya itu bariton tenor. Jadi kalau saya latihan, saya nyanyi core, saya bisa mencapai high note saya, notasi paling tinggi saya bisa notasi yang di bawah. Saya pakai untuk bernyanyi. Bernyanyi saya pakai untuk menghibur. Ketika orang ketagihan sama hiburan saya, mereka panggil saya untuk MC dan nyanyi. Baru talentanya menghasilkan. Jadi yang pertama, tolong lihat dulu sekeliling kamu. Lihat apa yang ada di sekeliling kamu. Bisa nggak teman kita di sana bantu kamu untuk naik kelas lebih produktif nantinya. Yang kedua, sadari talenta kamu apa. Mulai itu dengan apa yang di tangan, bukan apa yang nggak ada di tangan. Orang nanya sumber daya, gimana sih masuk politik Bang Coki? Aku nggak punya uang yang cukup. Kau pikir uangku berlebihan? Bagaimana caranya Coki Sitohang mengajak partisipasi masyarakat agar mereka menggunakan hak pilihnya memilih saya, memakai saya, use me, pakai saya. Tapi sebelum masuk ke TPS, saudara bisa nggak bantu saya? Misalnya kumpulin orang, ya saudara lah pakai biaya sendiri kalau memang produktif. Jadi kadangkala yang menjebak pikiran kita menjadi kerdil itu karena materialistis azasnya. So second thing you need to understand is your talent. If you have talent, I am sure you have your talent. I can assure yourself, saya bisa menjamin saudara punya talenta. Nah caranya gimana untuk mengetahui bahwa kita punya talenta? Apa yang kamu lakukan yang kamu anggap itu membahagiakan, menyenangkan hati kamu. Dan ketika kamu lakukan bagi orang lain senang. Jadi kamu terkonfirmasi. Itu namanya talenta Bang. Saya beri contoh lain. Ada orang yang hobinya masak. Dia hanya bisa masak nasi goreng. Nasi goreng, nasi pakai telur, pakai kecap asin, sedikit kecap manis. Dia eksperimen tapi dia menyukai karena dia nonton lah di tayangan lain sebagainya. Lalu dia sajikan. Begitu disajikan orang nyoba. Enak ya nasi goreng kamu ya? Oh yang bener nih Pak. Bener loh. Besok-besok kamu bikin lagi ya. Besok-besok dia bikin dengan gaya yang sama, orang itu masih suka. Cek, jangan-jangan talentanya memasak. Dua hal itu aja dulu Bang. Main ke tetangga, lihat keadaan sosialnya. Yang kedua, mulai dengan apa yang ada di tangan kamu. Berarti kalau bahasa saya, pergaulan atau silaturahim itu penting ya. Untuk membuka wawasan itu. Oh betul. Jangan di rumah aja ya. Aduh. Atau main game doang ya. Aduh, bisa, Bang. Kan tadi kita sepakat Bang bahwa interaksi kita dengan manusia itu akan membawa pada kepercayaan. Kan? Iya. Coki Sitohang mau nyiram spanduk ribuan di seluruh Bekasi Depok tidak akan berbanding lurus dengan keterpilihan saya. Ya. Kalau saya tidak sebanyak-banyaknya menjangkau orang. Kan gitu Bang. Yes. Interaksi. Saya calon wakilmu di DPR RI. Ini, Bu, Pak,
Hanya bermodalkan dikenal aja nggak cukup. Karena setelah dikenal orang menilai, gue suka nggak sama Coki ya. Memang sih aku suka dia karena dia bawain acara. Tapi bisa nggak dia jadi wakil rakyat? Yes. Baru nanti signifikansinya pada elektabilitas. Saya rasa hari-hari ini milenial dan generasi pemula yang sedang mencari kesempatan kerja maupun kesempatan berkarya, berekspresi dimanapun, teman-teman harus memberanikan diri, membuka hati, membuka ruang diskusi dengan siapa saja yang kamu pandang bukan bahaya, bukan ancaman terhadap diri kamu. Iya dong, kamu nggak mau dong diri kamu yang diperdagangkan. Sehingga kamu masuk dalam sebuah jebakan perdagangan manusia. Jangan kamunya, talenta kamu yang dibutuhkan untuk dipakai oleh orang lain. Dan itu semua terbuka untuk belajar ya Bang? Terbuka untuk belajar. Iya, karena era medsos, era informasi, apapun ada sekarang. Daripada kita menyalahkan pemerintah terus. Yes. Mana lapangan pekerjaannya? Biarlah itu menjadi pemikirannya elit-elit bangsa. Karena sudah sepatutnya mereka memikirkan hal itu. Tapi sampai kapan kamu mau menyerahkan nasib kamu hanya pada kesempatan yang mereka berikan? Kalau kamu nggak ketemu kesempatan itu, kamu belajar menciptakan kesempatan sendiri. Nah ini yang terakhir Bang, saya tadi tiba-tiba teringat. Tadinya saya mau berhenti di 2 hal itu. Lihat tetangga, baca sosiodemografi, yang kedua talenta kan. Iya. Ini yang ketiga Bang. Teman-teman ingat nggak hari-hari ini yang disebut sebagai perusahaan startup berhasil itu siapa sih? Saya nggak nyebut merek ya. Ya. Saya nyebut benang merahnya, saya nyebut the spiritnya, semangatnya. Semangat apa yang mereka pakai? Semangat kolaborasi. Sinergisitas Bang. Nggak ada lagi Superman ya? Superhero. Superman itu dari zaman Christopher Reeve Bang, sampai yang terakhir kemarin si Henry Cavill, ya, sampai Henry Cavill, selalu hanya ada dalam batasan imajinasi kita tentang seorang juru selamat dunia. Gitu. Seorang juru selamat dunia, nggak ada yang seperti itu Bang, kecuali ya Nabi, kecuali memang dia Tuhan, kan gitu. Nggak ada, itu hanya dalam cakupan imajinasi aja. Jadi yang relevan apa? Kolaborasi. Seperti Coki punya apa Bang? Hari ini saya punya talenta, saya punya waktu. Bang Adi punya apa? Bang Adi punya jaringan, Bang Adi punya kamera yang saya nggak punya. Bang Adi punya penerangan yang saya harus mengupayakan lebih banyak uang sehingga saya bisa nabung nanti untuk beli penerangan ini. Tapi ini akan terjadi 5 bulan dari sekarang. Perjuangan saya besok Bang. Jadi mari kita kolaborasi Bang. Apa yang saya punya saya kasih Abang, apa yang Abang punya tolong kasih saya, kita ketemu di tengah, ngopi bareng. Itu namanya kolaborasi. Bang, posisi Abang yang sekarang ini banyak orang respect, kagum ya. Pertanyaan saya itu gini Bang. Filosofi hidup seorang Coki Sitohang hingga bisa berdiri di posisi ini apa Bang? Terima kasih Bang, saya udah diingatkan kembali tentang berapa nilai yang saya pegang selama ini dalam hidup. Filosofi hidup saya sebenarnya sederhana Bang. Melakukan yang terbaik yang merupakan bagian saya. Dan Tuhan lakukan sisanya. Jadi begini, Bang Adi, hidup saya itu hanya 2 kata sebenarnya. Mujizat dan kasih karunia. Dalam bahasa saya. Jadi mujizat gini, harusnya saya ini nggak di sini. Saya nggak harusnya jadi narasumber Abang atau saya nyalek. Enggak. Saya lahir dari keluarga yang biasa banget. Kalau biasa banget menjadi begitu abstrak, teman-teman nggak bisa membayangkan biasa banget kayak apa. Saya kasih tahu detailnya. Ayah saya selama hidup 23 tahun tidak pernah punya pekerjaan tetap. Ibu saya punya usaha 2, satu gunting rambut, yang kedua membuat pola baju. Karena ibu saya punya pekerjaan ini, maka fungsi ekonomi keluarga saya ditopang oleh ibu, bukan bapak. Ini berarti timpang. Pasti ada disharmoni dong. Iyalah, kan bapak harusnya cari uang, betul ya? Okay. Tapi bapak dan ibu saya, sampai akhir hayat papa saya, di usia 49 tahun dipanggil Tuhan, tahun 2003. Mereka berdua, sekalipun tiap hari bertengkar, dan saya menyaksikannya, hanya gara-gara soal makanan di meja makan. Tapi mereka mengakhiri pernikahannya dengan maut. Yang memisahkan itu maut. Jadi janji mereka di hadapan Tuhan itu betul-betul dilakukan. Sampai maut memisahkan. Saya melihat ini, hidup saya mujizat. Hari ini saya bisa sekolah, saya bisa bekerja. Harusnya saya nggak di sini Bang. Harusnya saya di pinggiran jalan itu Bang. Mungkin berantem terus sama orang, pukul-pukul.
jaga tanah dengan cara yang melanggar hukum. Harusnya begitu ya. Kata orang anak broken home harusnya tidak ada di tempat terhormat. Tapi enggak tuh. Tuhan mampu mengangkat hidup saya. Dia mampu berbuat apa yang manusia terbatas melakukannya. Satu mujizat. Yang kedua kasih karunia. Saya menyebut kata kasih karunia karena apapun yang saya kerjakan hari-hari ini, sebenarnya itu adalah latihan dari ketekunan saya, buah dari kerja keras saya. Tapi yang membuat berhasil itu ya Tuhan semata-mata. Yes. Saya diberkati karena saya mau berusaha. Prinsip hidup saya salah satunya adalah saya percaya Tuhan tidak pernah memberkati orang malas. Ya. Dia hanya berkati orang yang rajin. Orang yang mau bertekun, orang yang mau berusaha itu yang dia berkati sehingga hasilnya menjadi barokah. Menjadi barokah bagi keluargamu, bagi keluargaku. Kalau aku terima sekian kebaikan ini tidak ada konsekuensinya di belakang. Oke Coki, kamu dapat 1 juta ya, tapi ujung-ujungnya kamu sakit ya. Kamu kena hepatitis ya Cok. Sehingga uang 1 juta ini nggak bisa kau bayar buat sekolah anakmu, nggak bisa kau bayar buat tagihan bulananmu. Kenapa? Karena sebagian ini sudah terserap ke sakit penyakit. Diproteksi gitu loh Pak. Nah, jadi prinsip hidup saya adalah lakukan yang terbaik bagian saya. Sisanya itu urusan yang maha kuasa. Do the best. Do the best you can do and let God take care of the rest. Ya. Kalau abang dan saya dan bekas citizen adalah orang yang percaya pada Pancasila, sila pertama kita apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Oke Bang, pembicaraan yang menarik. Teman bicara yang menarik. Bang Coki. Terima kasih Bang Adi. Oke, thank you sudah hadir di Info Bekasi. You're welcome. Ini masih ada sekitar 1,5 bulan ya Bang ya. Mudah-mudahan sehat dan dimudahkan keliling-kelilingnya. Amin Bang. Menemukan banyak yang indah-indah sampai 14 Februari 2024. 2024. Nanti kalau misalnya dilantik, mungkin Info Bekasi yang pertama ngasih ucap selamat makan-makan di sini ya Bang. Oke Bang, thank you ya untuk kehadirannya. Sukses. Selamat melayani. Siap. Oke, begitu Bekasi Tijan, obrolan yang sangat berdaging, nol lemak. Biar di sini lemaknya aja. Terima kasih Bang Coki. Terima kasih Bang Adi.